Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Oktisa Putri dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa Arab NIM 2111220006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf, yakni pengertian, jenis-jenis, syarat, ciri-ciri, dan contoh dari paragraf. Baiklah, silahkan menyimak. Adapun pengertian paragraf menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Al-Qaidah 1988, paragraf merupakan inti penuangan ide atau gagasan dalam sebuah karangan. Di dalam paragraf terkandung satu unit ide pokok atau gagasan yang didukung oleh seluruh kalimat dalam karangan di suatu paragraf. Kemudian menurut Parera 1991, paragraf merupakan satu model karangan yang paling kecil susunannya dalam sebuah karangan bebas atau karya ilmiah. Kemudian menurut Widya Martaya 1995, paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau lebih pada suatu kalimat yang saling berkaitan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Paragraf disebut juga alinea, merupakan sebagai satuan gagasan di dalam bagian suatu tulisan, teks ataupun wacana, yang di dalamnya dibentuk oleh kalimat-kalimat yang saling berhubungan dalam mengusung satu kesatuan pokok pembahasan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa paragraf itu merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang dibentuk kemudian menjadi satu kesatuan hingga menjadi suatu paragraf atau alinea. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri paragraf yang baik. Ciri-ciri paragraf yang baik yang pertama yaitu kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf adalah keeratan ataupun kekompakan hubungan antar unsur-unsur paragraf, baik itu antar kalimat utama dengan kalimat penjelasnya, ataupun antar kalimat penjelas itu sendiri. Kepaduan itu harus tampak dalam isi serta dalam bentuknya. Kepaduan merupakan kesesuaian antar unsur-unsur paragraf. Adapun dalam kepaduan paragraf ini yaitu kepaduan isi atau koherensi. Kepaduan isi atau koherensi adalah kekompakan suatu paragraf yang dinyatakan oleh kekompakan kalimat-kalimatnya di dalam mendukung satu gagasan pokok. Sebuah paragraf memenuhi syarat kepaduan isi apabila kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut tidak melenceng dari gagasan pokoknya. Misalnya, kalimat tersebut membahas tentang budaya, maka isinya harus sesuai dengan budaya pula, bukan tentang ekonomi. Yang kedua yaitu kepaduan bentuk. Kepaduan bentuk ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama yaitu penggunaan konjungsi. Misalnya, biarpun begitu, namun untuk menyatakan hubungan pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Kemudian konjungsi sesudah, kemudian, selain, sebaliknya, dan sesungguhnya. Yang kedua yaitu pengulangan kata atau frasa, seperti anak-anak, ibu-ibu, kakak-kakak. Yang ketiga yaitu pemakaian kata ganti atau kata yang sama maknanya. Kemudian yaitu ketepatan pemilihan kata. Kata yang dipilih itu haruslah tepat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf yang pertama yaitu berdasarkan letak kalimat utamanya. Pada letak kalimat utamanya, jenis paragraf terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu deduktif. Deduktif ini berada di awal kalimat. Kemudian yaitu induktif. Induktif berada di akhir kalimat. Kemudian kombinasi atau campuran, itu berletak di awal dan di akhir. Kemudian yaitu deskriptif. Terletak tidak memiliki kalimat utama, gagasan pokok tersebar. Kemudian naratif. Naratif sama dengan deskriptif, tidak memiliki kalimat utama, gagasan pokok terbesar. Contoh paragraf deduktif yaitu satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi adalah sektor-sektor di bidang pertanian.
Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Demikian pula perkebunan yang meningkat 6,46%. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor kehutanan masih tumbuh 2,95%. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 18,04% menjadi 18,07%. Padahal selama 30 tahun terakhir, pangsa sektor pertanian merosot dari tahun ke tahun. Itu merupakan ciri paragraf deduktif yang terletak di awal. Kemudian yaitu contoh paragraf induktif. Gerakan pencinta alam dengan dasar standar lingkungan sehat telah mulai menggejala secara luas di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas siswa-siswa sekolah, baik itu siswa SMP, MTS, maupun SMA atau MA. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah telah makin luas, khususnya di tingkat SMP atau MTS. Fenomena-fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun terakhir ini tidak selalu bernilai negatif. Ini merupakan contoh paragraf induktif yang terletak di akhir paragraf. Kemudian yaitu paragraf campuran. Contohnya, saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu melindungi kita agar reformasi tersebut dapat terjadi. Yang overvalued harus dihindari. Memang krisis ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat, tetapi biarkan mekanisme pasar menemukan keseimbangannya. Yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri yang mampu survei pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah asal stabil akan semakin baik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya bertangguh di dunia. Itu merupakan paragraf campuran yang berada di awal dan juga di akhir paragraf. Kemudian yaitu paragraf deskriptif ataupun naratif. Contohnya, rumah keluarga Wongso terletak di daerah Ceper, Klaten, seperti rumah-rumah di daerah Ceper pada umumnya. Rumah Pak Wongso pun berhalaman luas dan sangat teduh. Bila kita masuk ke rumahnya, serasa memasuki ruang pamer kendaraan berat karena di ruang itu tampak mobil kuno, helikopter, trailer, dan kereta api. Akan tetapi, Anda tak perlu heran, sebab semua jenis kendaraan itu hanyalah mainan anak-anak yang terbuat dari kayu dan ukurannya pun hanya 1/50 dari barang aslinya. Pak Wongso memang perajin mainan anak-anak dari kayu butut. Paragraf deskriptif terletak pada paragraf yang menggambarkan atau menceritakan suatu hal. Kemudian berdasarkan letaknya. Yang pertama yaitu paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan adalah paragraf yang berperan untuk mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas dalam karangan. Bisa juga disebut dengan orientasi. Kemudian yaitu berdasarkan letaknya. Yang pertama yaitu ada paragraf pendahuluan. Paragraf ini merupakan paragraf yang berperan untuk mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas dalam karangan. Bisa juga disebut dengan orientasi. Contohnya, suatu jenis tanaman sayuran yang ditanam pada suatu lahan sebagai monokultur. Pada tanaman ini tidak memperkenankan adanya jenis tanaman lain pada lahan yang sama. Jadi, bila menanam cabai, hanya cabai saja yang ada di lahan tersebut. Paragraf ini merupakan paragraf pembuka dari suatu artikel yang berjudul monokultur. Kemudian yaitu paragraf penjelas. Paragraf penjelas berisi uraian permasalahan, pembahasan, atau analisis tentang hal-hal yang hendak dikemukakan dalam paragraf pendahuluan. Contohnya, pola tanam monokultur banyak digunakan petani sayur yang memiliki lahan khusus. Jarang yang melakukannya di lahan pekarangan yang sempit. Pola tanam ini memang sangat mengacu ke arah komersialisasi tanaman. Jadi, perawatan tanaman pada lahan dapat diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kelebihan pola monokultur adalah dari segi perawatan tadi. Jarak tanaman yang teratur akan mempermudah pemupukan,
penyiangan gulma, penyemprotan pestisida, dan pengontrolan. Panen pun dapat lebih mudah dilakukan oleh pekerja. Jenis tanaman sayuran dataran rendah yang biasa ditanam dengan monokultur adalah bawang merah, bawang putih, kangkung, dan lainnya. Sebenarnya jenis ini dapat juga ditanam dengan pola tumpang sari, tetapi petani sudah terbiasa dengan monokultur untuk memudahkan panen. Kemudian yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian dari karangan. Contohnya, pola monokultur tak menutup kemungkinan seorang petani menjadi petani beberapa jenis sayuran sekaligus. Kemungkinan ini bisa terjadi bila lahan dibagi atas petak-petak tanaman. Dalam setiap petak hanya ada satu jenis sayuran. Kemudian yaitu berdasarkan tujuannya. Adapun yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, aku mau membantah, tapi sebelum aku dapat memilih kata-kata, dia berkata lagi, seperti tadi saja, kalau bukan aku yang menyapamu, kau takkan tahu siapa aku, bukan? Sedangkan matamu melihatku tadi, kau seolah-olah melihat pengemis yang dijijiki. Alangkah cepatnya segalanya berubah, dan lebih cepat lagi seorang meluapkan seorang lainnya meski pernah orang itu dicintainya. Kemudian yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu kesan atas benda, peristiwa, keadaan, ataupun manusia. Contohnya, pada siang hari, pemandangan di sekitar perkebunan tersebut sangatlah indah dengan latar belakang pegunungan serta hamparan sawah yang menghijau. Tapi kalau sore atau malam hari, gelapnya minta ampun dan suasana di sana sangat sunyi. Tapi walaupun begitu, aku sering melewatinya pada waktu sore atau malam hari. Kemudian yaitu paragraf ekspositori. Paragraf ekspositori adalah paragraf yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek dengan sejelas-jelasnya. Contohnya, bangsa Indonesia memiliki banyak pahlawan, baik pria maupun wanita. Pahlawan-pahlawan ini tersebar di seluruh pelosok tanah air. Banyak di antaranya yang tidak dikenal. Seorang pahlawan wanita yang sering disebut namanya ialah Cut Nyak Dien. Pahlawan ini berasal dari Aceh. Kini disebut Nanggroe Aceh Darussalam atau NAD. Daerah yang juga dikenal sebagai sebutan Serambi Mekah. Kemudian yaitu paragraf argumentasi. Merupakan pemberian alasan yang kuat dan meyakinkan. Dengan demikian, paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Contohnya yaitu industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah-daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai macam pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara kita. Kemudian yaitu paragraf persuasi. Paragraf ini bertujuan untuk memengaruhi emosionalitas pembaca, seperti halnya paragraf ekspositori dan argumentasi. Paragraf ini juga membutuhkan data dan contoh-contoh yang konkret. Contohnya yaitu, generasi 1945 telah berjuang dengan jiwa dan raga untuk merebut dari menegakkan kemerdekaan. Tindakan yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi penerus. Setiap generasi memiliki beban berupa wawasan yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua yaitu kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu kelengkapan.
Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.